Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan dosen Ibu Mardia Agustina, MPD, mahasiswa Sabar Sidik, NPM 17124203 dengan judul kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Pada awalnya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kurir, artinya pelari, dan kurer artinya ditempuh atau berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Jadi, mengambil makna yang terkandung pada rumusan tersebut, kurikulum dalam pendidikan diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum sebagai program pendidikan harus mencakup 1. Sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. 2. Pengalaman belajar atau kegiatan belajar. 3. Program belajar untuk siswa. 4. Hasil belajar yang diharapkan. Dari rumusan tersebut, kurikulum diartikan program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial siswa. Beberapa definisi kurikulum diantaranya, menurut Hilda Taba, pengertian kurikulum sebagai a plan for learning, yakni suatu yang direncanakan untuk pelajaran anak. Yang kedua, B. O'Hanel Smith CS, yang mengartikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak yang diperlukan agar mereka dapat berpikir dan berkelakuan sesuai masyarakat. Peranan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban peranan sebagai berikut. 1. Peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan mentafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Yang kedua, peranan kritis. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai, memilih unsur kebudayaan yang akan diwariskan. 3. Peranan kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan kreatif dan konservatif dalam arti mencipta dan menyusun suatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat. Fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadi ke arah tujuan pendidikan. Menurut Alexander English, fungsi kurikulum meliputi 1. Fungsi penyesuaian. Karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. 2. Fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi yang terintegrasi. Fungsi yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. 4. Fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh dan terjun ke masyarakat. 5. Fungsi pemilihan. Antara perbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula
diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. 6. Fungsi diagnostik. Salah satu pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mampu memahami dan menerima diri sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Sekian dari presentasi ini, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.